Masyarakat Sunda terkenal dengan kekayaan budaya dan bahasanya. Dengan digunakannya undak-unduk bahasa untuk membedakan tingkatan orang yang diajak bicara, ada juga peribahasa silip, sindir, dan siloka yang menjadikan masyarakat Sunda semakin kaya dengan hasanah bahasa dan susastraannya. Peribahasa silip, sindir, siloka biasa digunakan untuk menghargai orang yang diajak bicara agar tidak merasa tersinggung. Begitupun dengan penamaan sebuah kampung Cikalamas Lebak, kawasan Tasikmalaya, Kecamatan Mangkubumi, Kelurahan Karikil. Kata Lebak yang berarti bawah tentunya ada lawan kata, yaitu pasir atau atas. Memang itu adanya Cikalamas terbagi menjadi dua daerah, yaitu Cikalamas Pasir dan Cikalamas Lebak. Yang keduanya terletak di sebelah barat dan selatan Gunung Pancuran. Menurut cerita masyarakat, nama Cikalamas berasal dari kata cikal namas. Kata cikal dalam bahasa Sunda yang berarti paling besar atau tertua, dan kata mas yang berarti barang mulia atau barang berharga, atau bisa sesuatu yang berharga bagi kehidupan. Melihat kenyataan yang dirasakan masyarakat sekitar, yang tidak pernah merasa kekurangan dengan air walaupun kemarau panjang melanda daerah tersebut, bahkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat lain di sekitar Cikalamas Lebak, dan letak geografisnya yang berada di kaki Gunung Pancuran, sangat dekat kemungkinan kata emas tersebut merujuk pada sebuah mata air. Jadi Cikalamas bisa diartikan mata air yang paling besar. Letusan Gunung Galunggung pada tanggal 8 dan 12 Oktober 1822 telah mengakibatkan terdapatnya jurang terjal yang membentuk formasi sepatu kuda ke arah tenggara Gunung Galunggung. Akibat lain dari letusan Gunung Galunggung tersebut adalah terbentuknya sekitar 3.648 bukit kecil yang hampir seluruhnya terletak dalam area sepatu kuda. Bukit-bukit tersebut yang kemudian mempengaruhi letak geomorfologi kawasan yang sekarang dikenal Desa Cikalamas Lebak, Kelurahan Karikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Cikalamas Lebak berada di kaki Gunung Pancuran, sebuah gunung yang mempunyai luas area sekitar 3 hektar persegi, dikelilingi oleh perbukitan lainnya. Keberadaan wilayah Cikalamas Lebak yang berada di area yang lebih rendah memungkinkan banyaknya ketersediaan sumber mata air dibanding dengan wilayah lain. Kondisi ini yang menjadi sangat menguntungkan masyarakat Cikalamas Lebak. Dengan ketersediaan sumber mata air yang melimpah, masyarakat Cikalamas Lebak menjadi leluasa untuk memenuhi kebutuhan semua aspek kemasyarakatan yang berhubungan dengan air, seperti halnya sektor perekonomian. Masyarakat Cikalamas Lebak pada tahun 1908 sampai 1960-an ditopang dengan adanya budidaya ikan, dan hampir dari sebagian masyarakat Cikalamas Lebak menopang kehidupannya dengan cara berdagang benih ikan. Area pesawahan yang berada di utara dan selatan Cikalamas Lebak pun menjadi sumber pemenuhan pangan warga Cikalamas Lebak. Akan tetapi, walaupun lahan pesawahan di daerah tersebut bisa dibilang sangat luas, tidak ada sumber catatan yang menyebutkan Cikalamas Lebak sebagai sentral pemasok padi. Adapun sentral perdagangan padi biasa dilakukan oleh warga Cibuyut, tetangga kampung Cikalamas Lebak.
Sektor pendidikan pun sangat diuntungkan dengan letak geografis wilayah tersebut. Salah satunya pendidikan keagamaan. Cikalamas Lebak yang pada tahun 1923 dijadikan pusat pendidikan keagamaan yang syarat dengan aid untuk bersuci. Seiring berjalannya waktu, sistem modernisasi merubah geomorfologi wilayah Cikalamas Lebak. Gunung Pancuran yang dulu menjulang di sebelah timur Cikalamas Lebak kini telah berubah menjadi dataran untuk permukiman seiring dengan deru bulldozer yang meratakan perbukitan di sekitarnya. Berawal dari sebuah keluarga Haji Umar yang mempunyai beberapa keturunan yang sampai saat ini menjadi sebuah nasab yang disebut Bani. Bani-bani tersebut menduduki sebuah wilayah Sukapura yang saat ini mengalami pemekaran menjadi Desa Cikalamas Lebak, Kelurahan Kalikil, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Ada beberapa nasab atau Bani di Desa Cikalamas Lebak, seperti halnya Bani Saljui, Bani Naya, dan beberapa lagi keluarga besar lainnya. Semuanya berasal dari satu keturunan, yaitu Haji Umar. Sampai saat ini keturunan-keturunan Haji Umar masih tetap menduduki daerah tersebut dan berjuang meningkatkan peradaban di kampung Cikalamas Lebak. Seiring berjalannya waktu, keturunan Haji Umar terus berjuang membuat peradaban di lingkungan tersebut. Bahkan keturunan Haji Umar dengan keahliannya masing-masing telah mampu menjadi motor penggerak dalam menciptakan kemajuan peradaban di kampung Cikalamas Lebak. Seperti halnya 7 unsur kebudayaan yang meliputi sistem bahasa, sistem pendidikan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem perekonomian, sistem agama, sistem teknologi, bahkan sistem berkesenian pun mampu mereka kembangkan di Cikalamas Lebak. Bahkan beberapa unsur kebudayaan seperti pendidikan dan agama dapat menjadi pusat penyebaran di lingkungan sekitar Cikalamas Lebak pada waktu itu. Karikil 20 tilu September 1817. Nunanda tangan dina segel ieu kaula 12 jalma. Hiji Haji Usuk, 2 Muhammad Kalyubi, 3 Madrupri, 4 Sajudi, 5 Marjuki, 6 Muotaib, 7 Matsarip, 8 Juhaidi, 8 Wikarta, 10 Wirya, 11 Jumaedi, 12 Sukanta. Pada urang Desa Karikil, Onder Distrik Kawalu, Distrik jeung Abdeling Tasikmalaya. Pada era ini, liberalisme sangat mencokol di tanah Priangan. Pemerintah membuka lahan subur di tanah Jawa bagi perusahaan-perusahaan swasta. Pemerintah memberikan kebebasan dan jaminan keamanan kepada kaum kapitalis Eropa untuk menanam modal dengan membuka lahan perkebunan dengan skala besar untuk kebutuhan pasar internasional. Pada masa ini ribuan hektar lahan di wilayah Sukapura khususnya Tasikmalaya disewakan kepada pengusaha Eropa untuk dieksploitasi menjadi lahan perkebunan. Tasikmalaya menjadi daerah penyimpanan produksi hasil perkebunan hingga pada tahun 1871 mulai diberlakukan pelaturan perpajakan tanah atau agraria. Lahan-lahan yang tidak tergarap di wilayah Tasikmalaya menjadi milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. 1 Oktober 1901 pemerintah Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan Sukapura dari Manunjaya ke Tasikmalaya. Bupati Raden Arya Angga Prawita Hadiningrat yang menjabat mulai tahun 1901 sampai 1908 nandainya dengan dibangunnya pendopo kabupaten, kantor-kantor pemerintahan, alun-alun,
pasar sebagai sentral kegiatan perekonomian rakyat, perombakan kaum atau masjid agung, dan fasilitas publik lainnya. Sehingga pada tahun 1913, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengukuhkan Tasikmalaya sebagai nama kabupaten menggantikan nama Sukapura dengan Bupati Raden Arya Angga Wiratanuningrat yang menjabat mulai tahun 1908 sampai 1937. Momentum ini diabadikan dalam sebuah moto Sukapura Ngadaun Ngora yang bermakna Tasikmalaya adalah Sukapura baru. Tahun pergantian nama kabupaten ini menandai kebangkitan masyarakat dengan gairah pembaharuan Tasikmalaya. Karena pada tahun yang sama, Ratu Belanda Wilhelmina mendeklarasikan kebijakan politik etis, yaitu politik balas budi. Hingga pada tahun 1902, Alexander W.F. yang memegang jabatan sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan menerapkan kebijakan ini. Kebijakan politik etis diformulasikan ke dalam 3 prinsip, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Setidaknya ada 2 kebijakan etis yang mempengaruhi langsung pada periode awal pembentukan kota Tasikmalaya, yaitu kebijakan edukasi dan irigasi. Kebijakan edukasi yang mempengaruhi terhadap kemajuan intelektual dan budaya Tasikmalaya, dan kebijakan irigasi sebagai upaya penguatan ekonomi rakyat Tasikmalaya. Pertanian basis yang mempengaruhi terhadap penguatan peran strategis Kabupaten Tasikmalaya sebagai jantung industri dan perdagangan. Periode ini pun dimanfaatkan oleh masyarakat Cikalamas Lebak. Hingga pada tanggal 23 September 1917, seorang keturunan Haji Umar dari anaknya Muhati yang bernama Haji Pagi dengan keahliannya ditempatkan di Cikalamas Lebak untuk tujuan meningkatkan kemajuan unsur kebudayaan. Haji Pagi diberinya sepetak tanah yang dikumpulkan dari warga sekitar kampung Cikalamas Lebak, seperti halnya warga kampung Cikalamas Pasir, Panca Tengah, Babakan Cangkudu, Cisalam, Pangkalan, Pereng, dan Cilangge ikut serta hingga terkumpullah tanah seluas 37 bata untuk diberikan kepada Haji Pagi. Walaupun pada waktu itu di daerah tersebut sudah mulai tercipta kebudayaan dan beberapa tokoh sudah mulai memimpin, seperti halnya dalam segi keagamaan. Tokoh yang bernama Ajengan Makmun atau biasa disebut Ajengan Rengkot sudah mulai mengajarkan tentang ilmu agama, tetapi dengan disahkan dan ditandatanganinya surat perjanjian tersebut oleh Lurah Desa Kalikil, tanah tersebut diberikannya oleh warga sekitar hanya kepada Haji Pagi dengan tujuan menetap dan membangun sebuah peradaban sesuai keahlian yang dimilikinya di Cikalamas Lebak. Yang waktu itu beliau masih berdomisili di kampung Cilangge, salah satu tetangga kampung Cikalamas Lebak. Karena keahlian yang menonjol pada diri Haji Pagi pada waktu itu pengetahuan agama dan relasinya yang luas, Haji Pagi mendirikan sebuah pesantren dan sebagian tanah yang diterima itu dengan dukungan para warga sekitar didirikannya sebuah masjid jami Cikalamas Lebak yang waktu itu menjadi tempat beribadah sholat Jumat beberapa kampung di sekitar Cikalamas Lebak seperti Panca Tengah, Cikalamas Pasir, Babakan Cangkudu, Cisalam, Pangkalan. Semuanya beribadah sholat Jumat di kampung Cikalamas Lebak. Geus tarima ngawakapkeun sarta mutlak satempat pekarangan lembur Cikalamas Lebak, Desa Karikil, legana 37 bata. Diwakafkeun mutlak kanungaran Haji Pagi, guru ngaji pasantren Cikalamas Lebak Karikil keneh. Perjanjianana wakaf mutlak teu meunang dipenta deui, tetep milik anu Haji Pagi kalawan kasaksi ku anu nanda dina segel ieu. Assalatu wassalamu alaik ya imam
Berbekal sebuah surat izin yang dikeluarkan tahun 1923 dari Bupati Tasikmalaya yang waktu itu dijabat oleh Raden Arya Angga Wiratanuningrat, Haji Pagi dengan bantuan tokoh-tokoh Cikalamas Lebak lainnya seperti halnya dengan Samsudin, Haji Marjuki, Mama Wikarta, Eyang Sahidin, Ajengan Adang, Eyang Sahik mulai leluasa mengajarkan ilmu agama dan dari agama kepada warga Cikalamas Lebak dan sekitarnya. Bahkan Haji Pagi pun dapat leluasa melakukan interaksi dengan ulama-ulama besar pada waktu itu. Seperti halnya Haji Pagi sering melakukan diskusi dengan Ajengan Sujani atau biasa disebut Mama Kuda, yang waktu itu mendirikan sebuah perhimpunan yang disebut Perhimpunan Ulama atau biasa disebut Idharu Bijatil Muluki wal Umaro, yang beranggotakan kurang lebih 1360 orang para kiai Tasikmalaya. Bahkan pada tahun 1925 ketika Perhimpunan Idhar bermetaforosis menjadi Perhimpunan Guru Ngaji atau PGN, Haji Pagi terus menjaga hubungan baiknya dengan ulama-ulama besar tersebut. Dengan dijadikannya pusat pendidikan dan keagamaan pada waktu itu, sekitar tahun 1945-an mulailah berdatangan orang-orang dari luar daerah. Selain warga sekitar yang ingin belajar ilmu keagamaan, ada juga beberapa tokoh ulama yang ikut serta membantu menjadi guru di daerah tersebut. Salah satunya adalah Kiai Haji Kosairi. Beliau adalah seorang ulama dari Ciasrep, sebuah daerah di sekitaran kaki Gunung Galunggung. Dikarenakan keilmuan agamanya yang sangat mumpuni, pada waktu itu Kiai Haji Kosairi mampu menarik para masyarakat dari luar Tasikmalaya untuk belajar ilmu keagamaan di kampung Cikalamas Lebak. Bahkan santri-santri Ajengan Kosairi ada yang berdatangan dari sekitaran Bandung, Garut, dan Cianjur. Bapak Menin salah satu alumni santri Kiai Haji Kosairi yang masuk pada tahun 1984 dari masyarakat Tasikmalaya bagian selatan. Beliau menuturkan menuntut ilmu kepada Kiai Haji Kosairi karena keilmuan Kiai Haji Kosairi yang waktu itu telah dikenal di berbagai daerah, terutama tentang ilmu alat. Bahkan beliau sendiri dapat informasi keberadaan Kiai Haji Kosairi dari kakaknya yang waktu itu sudah menjadi warga Garut dan lebih dulu belajar kepada Kiai Haji Kosairi. Menurut penuturan beliau, biasanya santri-santri Kiai Haji Kosairi datang untuk meneruskan tingkatan ilmunya, dan kebanyakan santri-santri tersebut sudah mengalami pendidikan pesantren terlebih dahulu di daerahnya masing-masing. Berkat keilmuannya dan dukungan para warga masyarakat Cikalamas Lebak, Kiai Haji Kosairi waktu itu mampu mendirikan sebuah pesantren yang mempunyai fasilitas asrama di Cikalamas Lebak. Semenjak dipegangnya kepengurusan oleh tokoh-tokoh yang lebih muda, tentunya kemajuan kampung Cikalamas Lebak lebih pesat. Salah satunya di bidang pendidikan. Sekitar tahun 1964, pemerintah mulai memperhatikan dunia pendidikan Cikalamas Lebak. Hal itu dibuktikan dengan adanya bantuan finansial untuk kesejahteraan para guru sekolah agama di Cikalamas Lebak. Dan lembaga pendidikan Cikalamas Lebak mulai tercatat di pemerintahan Tasikmalaya dan menjadi satu-satunya lembaga sekolah agama yang mendapat bantuan dari satu kecamatan yang waktu itu masih Kecamatan Kawalu. Akan tetapi dikarenakan waktu itu pendidikan sekolah agama yang mengacu pada sebuah masjid dan Masjid Cikalamas Lebak belum diberinya nama, warga Cikalamas Lebak merasa kesulitan untuk mendaftarkan lembaga pendidikannya kepada pemerintah Tasikmalaya.
Berkat pemikiran para tokoh masyarakat, tercetuslah sebuah nama, yaitu Al-Anwar, yang merujuk pada kata Anur yang berarti cahaya. Semenjak saat itu, Masjid Jami Cikalamas Lebak berubah nama menjadi Masjid Jami Al-Anwar, yang sekarang dikenal sebagai Masjid Jami Al-Anwar Asyuhada. Tahun 1950, saat itu Ajengan Aceng bersama Kiai Haji Kushairi menjadi dua motor penggerak pendidikan di Cikalamas Lebak. Dalam menjalankan program pendidikannya, Ajengan Aceng dan Kiai Haji Kushairi membagi tugas dengan sendirinya. Ajengan Aceng yang kala itu kerap mengajarkan tentang ilmu fikih dan Quran, sedangkan Kiai Haji Kushairi mengajarkan tentang ilmu alat untuk menafsirkannya. Hal ini yang menjadikan penilaian sempurna dari masyarakat daerah lain terhadap pendidikan di Cikalamas Lebak. Dan hal ini pula yang menjadikan Cikalamas Lebak banyak mencetak generasi-generasi pendidik, khususnya dalam pendidikan agama. Salah satunya Bapak Itang. Beliau salah satu murid dari Ajengan Aceh. Sekitar tahun 1980-an, Bapak Itang diangkat menjadi pegawai negeri sipil sebagai seorang guru dan langsung ditugaskan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Berkat pendidikan yang dia timba di Cikalamas Lebak, di samping dia dipercaya menjabat hingga kepala sekolah, beliau pun dipercaya menjadi pengurus sebuah masjid, pembina masyarakat daerah tersebut dalam hal keagamaan. Sepeninggalnya Kiai Haji Kushairi di Cikalamas Lebak sendiri, ada seorang tokoh yang bernama Kiai Haji Iki Supriyadi. Beliau meneruskan mengajarkan ilmu alat di Cikalamas Lebak. Dan berkat kegigihannya, beliau berhasil menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan formal dalam sebuah wadah yang dinamai Yayasan Asyuhada. Beliau meneruskan mengajarkan ilmu alat di Cikalamas Lebak. Dan berkat kegigihannya, beliau berhasil menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan formal dalam sebuah wadah yang dinamai Yayasan Asyuhada. Sekitar tahun 1995, pemerintah menerapkan wajib belajar 9 tahun. Masyarakat Cikalamas Lebak pun tidak mau ketinggalan dalam merealisasikan program pemerintahan tersebut. Atas usulan para tokoh Cikalamas Lebak, diantaranya Bapak Syairin, Bapak Syahik, Bapak Iki Supriyadi, Bapak Haji Mahmud, mendirikan sebuah sekolah formal tingkat pertama yang berbasis madrasah atau MTS. Dikarenakan peraturan pemerintah yang mengharuskan sebuah instansi harus berbadan hukum, maka pada tahun yang sama, tokoh-tokoh Cikalamas Lebak tersebut beserta tokoh-tokoh lainnya dari luar daerah Cikalamas Lebak mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Asyuhada. Dan berserang dari situ, pada tahun 2010 mendirikan pula sebuah sekolah tingkat MA. MTS dan MA Asyuhada bukan kali pertama Cikalamas Lebak mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal. 12 tahun ke belakang, sekitar tahun 1987, pendidikan formal tingkat TK sudah didirikannya di daerah Cikalamas Lebak yang diberi nama TK Bani Umaro, yang merujuk pada kata Bani Umar. Dengan dikepalai seorang tokoh pemudi Cikalamas Lebak yang bernama Ibu Habibah, TK Bani Umaro berhasil membuka lembaga pendidikan formal yang berbasis kedinasan dan menjadi pelopor pendidikan formal di Cikalamas Lebak. Semenjak berkembangnya Yayasan Asyuhada di tengah-tengah masyarakat Cikalamas Lebak, kemajuan budaya pembangunan dan pendidikan Cikalamas Lebak pun terasa sangat pesat. Walaupun pada awal-awal kepengurusannya masih melibatkan warga dari luar daerah Cikalamas Lebak, akan tetapi manfaat kemajuan lebih besar dirasakan oleh warga Cikalamas Lebak itu sendiri. Salah satunya sektor pendidikan. Semenjak didirikannya Yayasan Asyuhada, lembaga pendidikan di Cikalamas Lebak dikoordinir dalam satu wadah, seperti halnya pendidikan agama atau diniyah, TK Bani Umaro, MTS, dan MA, semuanya di bawah payung hukum Yayasan Asyuhada. Hingga pada saat ini, Yayasan Asyuhada banyak mencetak generasi-generasi muda yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Dari mulai para mubalik, pegawai pemerintahan, hingga seorang dewan legislatif tingkat pusat pun mampu dicetak oleh Yayasan Asyuhada.